Mari dipersilahkan kepada para jamaah untuk merapat ke tempat kajian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sekali lagi kepada para jamaah untuk lebih merapat ke tempat kajian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dalam rangka kajian ba'da maghrib. Insyaallah nantinya akan diisi oleh guru kita Al-Ustadz Mujibur Rahman. Untuk itu kepada para jamaah, mari sama-sama kita fokus, simak dan dengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan ilmu dari beliau. Baik, untuk mempersingkat waktu dan agar lebih berkahnya kajian kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama membukanya dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumi liqa'illah ma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering-sering baca surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apalagi diiringi dengan bacaan surah Ar-Rahman. Allah mengulang 31 kali pada surah yang ke-56 akan menyadarkan kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini akan i'tiraf bi anna ni'am minallah. Pasti hati ini akan mengakui bahwa segala nikmat Allah itu merupakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu diarahkan lisan ini untuk memuji Allah. Lalu diarahkan al-jawarih, anggota badan kita ini untuk mensyukuri nikmat Allah dan diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi mari kita ucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Dalam satu riwayat, satu ketika tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangisnya lumayan keras. Akhirnya para sahabat yang menyaksikan tangisan Rasulullah itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Apa gerangan sebabnya engkau menangis hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ishtaqtu li ahbabi. Ternyata Rasulullah menangis bukan karena masalah sedih, bukan perkara ada masalah yang masyaqqah, yang sulit. Coba Rasulullah mengatakan apa? Ishtaqtu li ahbabi. Aku rindu dengan para pecintaku. Para sahabat penasaran. Awalasna ahbabaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini para pecintamu ya Rasulullah? Dengan jawaban yang tegas, dengan lemah lembut namun tegas. Antum ashabi. Kalau kalian kan sahabat saya. Kalian bukan ahbabi, bukan para pecintaku. Para pecintaku adalah qaumun ya'ishuna min ba'di. Mereka itu hidup jauh setelah aku. Wa yu'minuna bi wa illam yarawni. Mereka beriman kepadaku walaupun tidak jumpa sama aku. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk sebagai ahbab, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari terus kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih momennya sebentar lagi bulan Rabiul Awal. Kita harus banyak baca-baca sirah beliau, sirah Nabi
besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih bersalawat. Besok kan di akhirat itu kedudukan kita, posisi kita akan tergantung yang paling banyak, mangkana aktaruhum salatan alayya. Siapa yang paling banyak salawatnya akan lebih dekat kepada aku. Maka untuk itu kita tidak usah rekeng dah salawat sebanyak-banyak, kita berusaha untuk membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih datangnya bulan Rabiul Awal ini kita sambut. Jadi kembali kita akan melanjutkan, walaupun pernah berapa kali, kalau Al-Mukarram Dr. Subhan Aceh menyampaikan materi tentang sirah nabawiyah, sekarang kita coba membuka tentang sirah juga, tapi ini kisah-kisah. Ini kitab An-Nawadir yang dikarang oleh seorang ulama besar dari Al-Misr pada tahun 1412 Hijriah, termasuk ulama besar di Al-Azhar juga. Isi cerita-cerita yang menarik yang bisa kita jadikan sebagai ibrah, pelajaran untuk kita. Mudah-mudahan ada titipan hidayah setelah kita mendengarkan cerita-cerita ini. Memang harus kita mengajar kisah-kisah yang menarik itu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hikayah ar-rabi' al-'ishrun. Al-hikayah, lanjutan yang pernah kita sampaikan ya. Fi fadlir ruju' ila Allah Ta'ala. Ada satu kisah tentang fadilahnya kita kembali kepada Allah. Memang harus kita ini fafirru ilallah, kita lari kencang maraton kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang firru, yang berlari kencang menuju Allah Subhanahu wa taala. Hukiyah diceritakan, annahu kana malikun min mulukil kufar jairan. Jadi dulu dikisahkan bahwasanya ada seorang raja dari beberapa raja yang kufar. Kufar itu kafir. Itu raja kafir nih. Raja kafir. Jairan, sudah kafir lagi jahat. Jahat. Fi zamani Dawud. Fi zamani Dawud alaihi salam. Nah, kisah ini diangkat pada zaman Nabi Daud alaihi salam. Di kitab aja Nabi Daud beda cara pemanggilannya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Al-Qur'an pun demikian, langsung saja menyebut nama Nabi Daud. Kalau Rasulullah harus ada Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menandakan betapa mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu dalam tafsir Sawi, belum ke sana ya. Dalam tafsir Sawi dijelaskan hasyiah daripada kitab Jalaluddin. Imam Sawi juga termasuk ulama besar Al-Azhar Mesir, hampir letting 1470 Hijriah. Dalam kitab itu dijelaskan, ini lancam bawah ini tulisannya, ketika Nabi Adam galau dulu, ya minta khusus kepada Allah agar diberikan teman. Ya itu intinya Siti Hawa itu. Akhirnya diciptakanlah Siti Hawa. Tidur, setelah bangun tidur, kok tiba-tiba mau pegang? Tidak sabaran mau pegang Siti Hawa namanya ya? Nggih, Siti Hawa. Ini dalam kitab ini. Falamma istayqadha wajadaha farada ayyamudda yaduhu ilaiha faqalat lahul malaikah. Tiba-tiba setelah terjaga dari tidurnya Nabi Adam, farada ayyamudda yadahu ilaiha. Dia mau ingin pegang, ya tidak sabaran, tidak sabaran. Malaikat bilang, faqalat lahul malaikah. Malaikat ngomong, "Mah, loh, jangan dulu. Bares dulu. Ya Adam, ya Adam, jangan dulu. Hatta tuaddi mahraha. Harus kamu kasih maharnya dulu. Kasih maharnya dulu. Faqala wa ma mahraha. Nabi Adam bertanya, apa maharnya? Faqalu, mereka berkata dalam kitab Sawi, tafsir Sawi, thalathu salawatin au ishrun salatan. Ternyata maharnya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mendatangkan betapa mulianya Rasulullah. Dari alam ruh sudah duluan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam timbang Nabi Adam. Enggak boleh nyentuh sebelum baca mahar, dan bukan semata-mata karena mahar itu sesungguhnya agar ia memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya la yuqal inna syarta sadaq audu manfaatiha. Bukan semata-mata karena mahar tadi itu. Li zaujah, untuk istri, li'anna naqulu laisal maqsud minhu haqiqatan al-mahr wa inna ma huwa liyadhhara qadar Muhammad,
untuk menampakkan keagungan daripada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Adam min awalil qidam. Akhirnya idlaulahu, kalau enggak gara-gara Muhammad hai Nabi Adam, lamma tamatta bi zawji, kamu enggak akan bisa bersenang-senang sama istrimu. Subhanallah. Fa huwa al-wasithah li kulli wasithah hatta Adam. Ini lagi-lagi kita saling mengingatkan agar jangan sampai kita putus baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut ceritanya. Fasta'dan nas alaihi. Jadi rakyatnya ketika itu, yang namanya raja yang zalim, jahat, enggak nyaman jadinya. Akhirnya fasta'da, rakyatnya ketika itu minta tolong Dawud alaihi salam. Dia minta tolong sama Nabi Dawud. Habis kalau langsung mungkin enggak kuasa, enggak mampu karena sebagai rakyat yang disiksa. Waqalu, mereka berkata, ini manusia nih, rakyatnya lah. Ya Nabi Allah, hai Nabi Allah Dawud, ansibna minhu, kasih kita keadilan ya. Berikan kami keadilan. Atau i'dil, mana ansib ini mana i'dil. Fa innahu qatala wa saba. Masalahnya ini si raja ini membunuh, menawan, Mendingan di lockdown mungkin masih mending karena dikasih apa? Asupan gizi yang banyak. Jadi setelah ditawan mungkin dibunuh gitu. Karena saking zalimnya raja ini. Itulah sebabnya para rakyat minta tolong pada Nabi Dawud. Fa amara Dawud bi salbihi. Mungkin power Nabi Dawud lebih kuat dibanding raja ini. Setelah minta tolong, maka Nabi Dawud mengabuli permintaan mereka. Akhirnya Nabi Dawud merintahkan kepada mereka bisalbihi, kalau gitu pancung dia. Apa istilahnya? Disalib ya, salib. Fauqal jabal, bawa dia ke atas gunung lalu carikan kayu ikat, salib. Kebetulan satu asyian, waktu sore saat itu. Watafarraqan nas, setelah disalib waktu sore itu, maka manusia-manusia itu pergi untuk meninggalkan isi raja yang zalim setelah disalib ya. Ila manazilhim, ia pergi ke rumah atau pulanglah, intinya berpisah. Pulang ke rumah mereka masing-masing. Wasara 'alal khashbah wahdah. Jadi orang tersebut, ya raja yang zalim tersebut ya sendirian, enggak ada teman yang lain. Sudah diikat di atas gunung sepi. Fatadarra'a ila alihatihi. Di saat kondisi seperti itu dia berdoa kepada Tuhannya. Ini bilang dia kufar ini. Nggak mungkin dia berdoa sama Allah. Dia berdoa kepada Tuhannya. Falam yaghnau anhu syai'an. Ternyata enggak ada pun yang jawab walaupun sudah doa. Enggak ada dapat manfaat dari doanya maksudnya. Yaghnau. Enggak dapat manfaat dari doa yang disampaikan itu. Fatadara ila syams. Dia coba lagi ke Tuhan yang lain. Karena mungkin banyak Tuhan kan? Banyak Tuhan. Ya coba lagi ke Tuhan yang lain, ila syams. Apa syams? Matahari. Karena memang ada yang penyembah matahari, penyembah bulan. Atau intinya ghairullah lah, selain daripada Allah. Berarti banyak sekali Tuhannya ini. Dia coba berdoa kepada matahari, coba berdoa kepada qamar, wa qala. Ia berkata ini si raja, abbatuka, kan jawah ke sembah, kan sudah saya sembah. Kamu berdua kan sudah saya sembah, hei matahari, hei bulan, sudah saya sembah engkau berdua. Katanya ini, litamfa'ani idza asabatni baliyah. Tujuan saya nyembah kamu agar saya dapat manfaat dari kamu. Ini kebetulan saya lagi ada musibah ini, ada cobaan, ada apa ya sedang musibah lah, musibah. Ayo ya kira-kira begitu. Ayo kasih kita bantuan nih, kan sudah saya sembah kamu ini, dan tujuan saya nyembah kamu kan supaya dapat manfaat. Apalagi kalau ada asabat nibaliyah famfa'ani, pastikan ada manfaat untuk saya. Imbal baliknya lah. Walam yughniya anhu syai'an, ternyata sama juga. Kalau tadi lam yaghnau, berarti banyak Tuhan ya, karena pakai jamak dia ini, pakai jamak. Ini pakai dua. Artinya udah berapa Tuhan jadinya? Orang kafir ini, udah berapa Tuhan dia Pak? Ini sembah ini. Ternyata dari matahari dan bulan
Tidak ada manfaat juga katanya. Faraja'a ilallahi ta'ala. Nah, tadi kan judulnya tentang orang yang kembali kepada Allah. Akhirnya setelah coba, udah berapa Tuhan disampaikan doanya, ternyata tidak juga ada manfaat, tidak ada efek lah, tidak ada efeknya itu. Akhirnya setelah lama-lama merenung, selama semalam. Faraja'a ilallahi ta'ala. Ternyata ya, wah ini narak kena wah Tuhan sana aja. Di narak kena wah, walaupun matahari belek, nah, misalnya, atau walaupun bulan belek. Akhirnya dia berpikir, merenung, wah tidak ada kenanya sudah ini. Akhirnya raja'a ilallah, ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarahu bi asma'i. Ia berniat, berazam kembali kepada Allah, lalu ia menyebut asma-asma Allah. Besok kan paling kelihatan di akhirat itu kan ya asma Allah ini yang paling kelihatan. Apalagi sujud kepada Allah itu yang paling kelihatan. Yang lain enggak banyak nampak itu. Tapi syukurlah ini hidayah Allah. Kita terus bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bi asma'i wa batahala ilaihi. Lalu ia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bayangkan seorang raja yang zalim. Ia tobat, ia menyebut nama Allah dan ia berdoa kepadanya, wa qala ya Rabbi, hai Tuhanku, asaituka, dulu saya banyak maksiat kepadamu. Kalau kita cepat-cepat mengakui kesalahan kita, Allah paling senang, sangat senang. Itu kita sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini si raja kan dia mengaku, ya Rabb asaituka, aku telah berbuat maksiat kepadamu. Wa abadtu ghairaka, dan aku juga menyembah selain daripada kamu. Aku bermaksiat dan aku menyembah selain daripada kamu ya Allah. Falam antafi'u biha. Tapi saya tidak dapat kemanfaat darinya. Yang saya sembah-sembah dulu enggak ada manfaatnya, percuma. Di saat saya begini kok tidak ada bantuan-bantuan, tidak ada pertolongan. Maka fala antafi', tidak aku mendapatkan manfaatnya. Wa ataitu ilaika, sekarang saya datang kepadamu ya Allah. Karena dia tobat kan tobatnya ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Antal haqqu, apalagi dia dengan pujian lagi, Allah sangat senang. Antal haqqu, engkau lah yang maha benar. Litughithani faghithni birahmatika. Lalu ia menyampaikan permohonannya. Setelah ia mengakui kesalahannya, kemaksiatannya kepada Allah, lalu ia berdoa, lalu harapannya apa? Litughithani, agar engkau selamatkan aku ya Allah, faghithni. Maka selamatkanlah aku. Selamatkanlah aku. Birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah. Faqala Allah Ta'ala hadha. Lalu Allah berfirman, hadha abada alihatahu tawilan falan yantafi' bihim. Lah, ini orang sudah lama sekali menyembah Tuhannya, kok dia tidak dapat manfaat dengannya. Wa qad fazi'a ilayya. Ini hadis qudsi Allah nih. Wa qad fazi'a ilayya, dan kok ia kembali ke aku, yarji' ilayya wa da'ani. Lalu ia berdoa kepada aku, maka tidak lain bagiku adalah astajibu lahu. Allah mengabulkan permintaannya. Tidak panjang-panjang doanya, ternyata hanya singkat saja. Pertama, pengakuan kita memang harus benar-benar secara tulus kita mengakui kesalahan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mengakui, jangan-jangan kita termasuk orang yang sombong, bahaya nanti. Apalagi ujub-ujub itu bahaya juga, itu bagian yang akan mengarahkan menuju kesombongan. Ya seperti iblis lah, laknatullah. Iblis itu tidak bisa bersalawat. Tidak bisa bersalawat. Dia kan tidak ngaku Adam bersalawat. Coba dia ngaku Adam, mungkin bisa dia bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nggak bisa bersalawat dia sampai sekarang. Tidak dapat barokahnya jadinya.
Walaupun dia menjadi ahli ibadah awalnya, ternyata murka. Di sini ada nama-nama dikitabkan dalam tafsir Jamal ini. Tidak apa-apa sebelum lanjut ke cerita iblis. Ternyata dari dalam tafsir Jamal halaman jilid 1 halaman 67, iblis itu punya nama-nama di tiap-tiap langit ada dia ternyata. Tiap pintu-pintu langit itu ada. Dan dia punya nama. Ini kan dalam kitab tafsir Jamal dijelaskan ini. Dan termasuk juga dalam tafsir Sawi yang sampaikan tadi pada jilid 1 halaman 22. Jadi Ka'bul Akbar bercerita bahwa iblis itu di langit pertama dinamakan dengan Abid. Dulu ini, Abid. Di langit kedua iblis dinamakan Zahid. Zahid namanya. Di langit ketiga namanya Arif. Di langit keempat iblis dinamakan dengan Wali. Di langit kelima namanya Taqi. Di langit keenam iblis dinamakan Khazin. Di langit ketujuh iblis dinamakan dengan Azazil. Baru di Lauhil Mahfuz dinamakan dengan iblis. Bahkan di sini ada tahapan-tahapannya. Selama di surga iblis itu selama 40.000 tahun dia berada di surga. Iblis. Kan lama sekali berarti. Lama sekali dia. Hanya gara-gara ujub tadi sombong itu dia selesai dia terus. Dan tinggal bersama para malaikat di dalam surga. Ini sama malaikat tadi mungkin sama hanya kisaran kaum iblisnya saja gitu. Bersama malaikat 80.000 tahun. Menjadi penasihat malaikat, ternyata menjadi penasihat malaikat malah dia. Sebelum dia terkutuk jadi penasihat malahan. Menjadi penasihat malaikat selama 20 tahun. 20.000 tahun. Terus menjadi penghulu malaikat Qurabiyun 30.000 tahun. Menjadi penghulu para rohaniyun 1.000 tahun. Tawaf mengelilingi Arasy selama 14.000 tahun. Nah, ini dah gambarannya nih. Walaupun menjadi ahli ibadah hanya gara sekejap terhapus semuanya itu. Bayangkan dia. Nah, lagi-lagi kita saling mengingatkan ini. Nah, kita lanjut. Begitu maha rahmatnya Allah, hanya dengan mengakui kesalahan kita, lalu kita puji Allah, maka Allah segera mengabulkan permintaan kita, seperti yang di dalam cerita kitab ini. Wa inni ujibu da'watal mutarri. Kata Allah, sesungguhnya, ini pakai inna lagi ini, bukan langsung bilang saya terima. Ini menyatakan kuat. Jadi saya sungguh-sungguh akan menerima doa orang-orang yang sedang tersiksa, sedang masalah dia itu kan, diikat dan tidak bisa makan, tidak bisa apa lagi di tempat yang sepi di atas gunung, padahal dia zalim loh, Quran zalim. Ternyata Allah mengatakan inni ujibu da'watal mutarri, apalagi hambanya yang saleh gitu. Mudah-mudahan kita sedang mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Idza da'ani, kalau memang dia doa kepadaku, ya saya jawab doa itu. Bagaimana bentuk doanya dijawab? Allah memerintahkan, fahbit ya Jibril, ihbit ya Jibril, segera kamu turun. Perintah langsung dari Allah kepada malaikat Jibril. Ihbit ila abdi, turun kau, temui itu hambaku. Hada wada'hu 'alal ardi fi salamatin wa afiyatin. Taruh dia itu di atas bumi. Maksudnya lepaskan ikatannya lalu taruh di tanah lah. Taruh di tanah itu. Ini raja zalim maksudnya. Disuruh turun karena sudah berdoa, maka Allah kabulkan, maka diperintahkanlah malaikat Jibril oleh Allah untuk menemui raja zalim yang diikat tadi itu. Dan tidak main-main, bukan hanya sebatas langsung action bahasanya. Ila abdi hada wada'hu 'alal ardi fi salamatin wa afiyah. Pokoknya utuh, tidak ada yang sekecet pun dia sakit-sakit gitu. Mungkin bekas tali tadi mungkin sempat dia babak-babak ya. Jangan sampai babak ya gitu. Tapi salamatin wa afiyah. Jangan sampai dia lemes. Nah, pokoknya selamat sudah intinya. Pastikan bahwa orang tersebut agar dia benar-benar sehat dan afiat. Nah,
Fa fa'ala Jibril, yang namanya perintah Allah, enggak pakai tawar-menawar, itu yang sifat daripada malaikat, la ya'sunallah ya'muruna ma amarahum, selalu kontan langsung melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan mungkin dia memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Ya, segeralah malaikat Jibril turun menyelamatkan si raja yang zalim itu. Falamma asbahu dhahabu ila Dawuda. Keesokan harinya, ini kan semalam ini. Keesokan harinya rakyat yang ngadu ke Nabi Daud, yang menyuruh, yang minta tolong agar apa namanya? Agar disalib itu si raja. Pagi harinya penasaran ini. Keesokan harinya dhahabu ila Dawuda. Ia pergi ke Nabi Daud. Enggak tahu apa, ingin apa setelah disalib mau diapain gitu, karena udah lama merasakan kezalimannya. Kira-kira mungkin begitulah. Dhahabu ila Dawuda. Falamma asbahu dhahabu ila Dawuda. Keesokan harinya Nabi Daud masyarakat pergi mengadu ke Nabi Daud alaihi salam. Wa qalu, mereka berkata, "Idzan lana fi ilqaihi anil khashbah." Mereka berkata kepada Nabi Daud, "Nabi Daud, izinkan kami ingin menemuinya. Anil khashbah." Gimana dia kira-kira setelah pasung disalib. Fa'adzina lahum, maka Nabi Daud pun mengizinkan rakyat tersebut. Falamma wasalu ilaihi, manakala nyampe ya di tempat disalib itu si raja zalim itu, wajaduhu hayyan, kaget itu orang-orang, karena memang sudah malaikat Jibril turun duluan. Kaget mereka, kok si raja ini masih hidup, bayangannya sudah meninggal. Kaget dia setelah dia jumpa naik gunung, tiba-tiba hayyan saliman alal ardi, ternyata dia masih hidup dan selamat, lagi sedang santai-santai di atas tanah itu, tempatnya disalib itu. Fakhbaru Dawud bidzalika. Akhirnya masyarakat setelah menyaksikan itu kan heran-heran sambil penasaran ini apa yang terjadi, akhirnya ngelapor kepada Nabi Daud alaihi salam bidzalika, dengan apa yang disaksikan itu. Fadhahaba ilaihi, bahwa fahu kama qalu, setelah dia pergi ke Nabi Daud dan berjumpa, ketemuan, kama qalu, bahwa fahu kama qalu, setelah dia berjumpa ya sampaikan apa yang ditemukan, bahwa si raja yang kita salib itu ternyata masih hidup, Nabi Daud. Nah, itu laporannya. Setelah mendengar laporan seperti itu, fasalla, Nabi Daud langsung kontan ambil air wudu dan sholat. Karena memang itu perintah Allah kan, fasta'inu bisabri wassalah. Kita jangan yang lain-lain, intinya itu sudah sholat dulu untuk langsung minta tolong sama Allah, mau apapun itu ada masalah. Nah, kira-kira begitu yang kita bisa ambil pelajarannya. Jadi dipraktekkan sama Nabi Daud juga, ternyata dia sholat dulu, nggak langsung ya berembe terbelecang atau apa. Nah, kira-kira begitu. Ternyata dia sholat dulu untuk minta bantuan sama Allah Subhanahu wa taala. Fa shalla Dawud rakaatain. 2 rakaat dia sholat sunat mutlak. Kayak kemarin malam Rebo Buntung ya. Ada juga para ulama kita yang sunat mutlak itu. Kayak Zubair dia kerjakan itu sholat sunat mutlak. Karena memang banyak balak katanya pada Rebo Buntung. Ya dengan sholat kepada Allah, mohon pertolongan agar jangan sampai turun balak, kira-kira begitu. Jangan yang lain-lain. Nah, dengan sholat dan berzikir kepada Allah. Nah, itu yang paling pas. Paling pas. Fa shalla Dawud rakaatain wa qala ya Rabbi. Ini penasaran soalnya Nabi Daud ini kok bisa gitu. Apa yang terjadi? Kok bisa selamat? Ya Rabbi akhbirni bima ara minal ajaibi. Hai Tuhanku, minta tolong kasih tahu saya bima ara minal ajaibi, daripada apa yang terjadi keajaiban ini. Apa yang saya lihat saksikan terjadi keajaiban ini. Ini luar biasa ini. Sudah kita salib dari atas gunung.
Kok bisa ya harapannya mungkin tidak hidup lah tidak hidup itu. Ternyata ada laporan dari rakyatnya, kok ini hidup ini ya nih. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi. Setelah berdoa Nabi Daud selesai melaksanakan salat 2 rakaat, ia sampaikan aduannya kepada Allah khusus tentang keajaiban yang terjadi pada raja tersebut. Fa'auhallahu ta'ala, langsung Allah memberikan wahyu kepadanya. Ya Daud, Daud. Ini lagi-lagi ini memang beda ya Nabi Daud dan Rasulullah SAW. Inna hadal abd, sesungguhnya hamba ini tadarra'a ilayya. Gimana orang dia doa sama saya? Nah, kira-kira begitu. Kan dia doa sama saya ini hamba ini. Fastajabtu lahu. Setelah dia doa ya aku kabulkan, karena kami berdoa sama saya. Cuman begini, wa inni law lam astajib lahu. Coba andaikan aku tidak menerima doanya, kama lam tastajib lahu alihatuhu. Ini kata Allah nih. Bayangkan coba Daud, andaikan begini. Kan dia udah minta sama Tuhan-Tuhannya yang lain. Ada berapa Tuhan bahkan dia curhat itu, minta sama Tuhan-Tuhannya. Sampai ke matahari, sampai ke bulan. Coba tidak ada satupun Tuhannya bisa membantu dia, bisa menolong dia. Allah langsung terima, apalagi kita yang sudah amanu, udah beriman dari sejak lahir. Mari kita pertahankan, istiqomahkan kita ya Allah dalam ketaatan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas selesai jadinya ini. Ya Daud a'rid alaihil iman. Hai Daud, maka terangkanlah kepadanya. Jadi tugas Nabi Daud sekarang untuk menerangkan, menjelaskan, mengajak, mengajar. Ajar dia sekarang itu Nabi Daud. Terangkan dia tentang iman itu si anu. Wa yuhsin imanahu, perbaiki imannya. Perbaiki imannya. Wa ana aqulul haqq wa hadis sabil. Saya ini mengatakan sesuatu yang benar, yang sangat-sangat benar. Allah a'lamu bissawab. Kita akhiri dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan khususnya pada malam ini kita bisa mengambil ibrah dari pelajaran ini. Kita senantiasa selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomahan dan keberkahan pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup sama-sama dengan melapaskan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي